Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi bersama kita para apa? Para lelaki yang suka mengobrol. Tidak lain dan tidak bukan, hanya di GDPS Beyond Talk. Ada yang kurang. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Pastinya baik semua di sana semua ya. Amin. Ini mau karena kita hari ini bertiga dan host utama kita ini lagi berhalangan. Oh, kenapa tuh dia? Kenapa tuh? Biasa. Kan udah lama nih gak perkenalan. Coba Oh iya. perkenalan dulu. Mungkin teman-teman di sana masih ingat dengan gue siapa? Udah pastinya si Yudin. Oke, gua Hadi. Gua Siapa dong? Lupa ya. Gue lupa nama gua guys. Gimana? Insomnia gue. Cup dong. Oh iya. Ucup. Gimana sih Ucup? Gue tahu ya. Iya. Karena kalau kita saya Ucok itu lagi berhalangan hadir. Iya. Lagi sakit. Sakit ya. Sakit kenapa is? Lagi. Karena emang kalau udah lama emang suka gitu ya. Ini kayak bibir kaku banget ya. Kaku banget tuh. Karena Ucok itu berhalangan hadir karena dia ada kendala di matanya. Oh, matanya kenapa? Merah-merah. Kan besar sebelah kan. Oh. Berarti ini alias bintit. Waduh. Cok habis ngapain lu bisa bintitan, Cok? Ya enggak tahu. Orang Ya. makan suruh tidur di kasur, dia mau tidurnya di bawah mesin cuci kali ya. Bisa jadi. Oke, Din. Ya, Hari ini Din. kita Yuk. ada kedatangan tamu nih yang istimewa sih. Oke. Wow. Yang kalau gue bilang nih ini adalah saingan lu sih Din sebenarnya. Oh. Aduh CV. Gue punya saingan. Ya, siapa lagi? Kalau bukan Mas Winata. Tepuk tangan dulu dong. Coba lambaikan tangan ke kamera. Oh, udah menyerah dia. Udah kalah sama gua. Podcast saya pada hari ini cukup sekian ya. Oke, Mas Winata ini kita kenal tuh. Oh, kalau yang lain kan belum pada tahu lah ya kan. Iya. Tadi cerita sedikit di belakang, Mas Winata ini background ternyata dia adalah seorang IT. Wow. Wow, IT. Wah, itu semua nih. Wih, Oh, bukan ya? bukan dong. Aduh. Bukan. Seorang IT nih, Din, Cup. Ya. Mungkin pertama-tama pasti kita nanya backgroundnya. Betul. Seorang IT. Lulusan di mana? Oke. Ya kan, terus bidangnya yang sekarang Ya. kalau dibilang apa sih? Spesialisasinya apa gitu. apa gitu. Karena kan kalau kayak gue pribadi nih ya kan, kalau gue kan IT analis, analis. khusus di bagian infrastruktur. Oke. Gitu kan. Jadi IT itu macam-macam nih, mungkin sedikit Banyak. gue jelasin juga ya gitu ya. Oke. Jadi IT itu ada namanya IT infrastruktur gitu kan, ada IT programmer gitu kan. Terus ada yang namanya IT helpdesk gitu. Nah, ini kita akan berbincang dengan Mas Winata itu, dia tuh IT apa sih? Boleh dong Mas, diceritain. Ya. Sedikit panjangnya nggak apa-apa. Boleh. Yes. Oke. Sekali lagi halo semua teman-teman. Kenalin nama gue Winata Yes. dan lu semua bisa panggil gue Win. Win-win Sebenarnya- solution ya. Yoi, Oh, itu iya. salah satu motonya. Keren. Selalu mencari win-win solution. Oke, mungkin background sedikit. Gue saat ini bekerja sebagai senior data insight, yang mana itu sebenarnya tadi bilang IT ya. Yes, IT, tapi memang ada kombinasinya. Kalau biasanya kita ngomong itu kombinasi antara programming language, lalu juga kombinasi dengan statistik, ditambah dengan domain knowledge. Oke. Nah, domain knowledge itu adalah pengetahuan terhadap bidang ataupun industri di perusahaan tersebut.
kebetulan beberapa perusahaan sebelumnya gue berkecimpung di industri digital agency. Jadi Oke. memang lebih banyak di pengurusan sosial media. Gimana sih bikin konten yang menarik dan gimana sih menentuin KOL ataupun influencer yang tepat nih. Cara mantep. pemilihannya kayak gimana. Nah, itu juga salah satu task yang gue lakuin. Tapi memang tidak serta-merta dilakukan manual. Hmm. Kita tuh tadi gue bilang ada bantuan programming language. Nah, itu tuh Oke. untuk ngebantu kita mempercepat suatu prosesnya. Dan nanti bakal gue ceritain lebih lanjut sih gimana caranya kita bisa mempercepat suatu proses. Nah, Hmm. tapi pekerjaan itu kan harus divalidasi. Betul, betul. Validasinya menggunakan apa? Biasanya kita menggunakan statistik. Hmm. Jadi memang apa yang gue lakuin mungkin orang-orang bisa bilang sebagai data scientist. Oke. Jadi gue juga sempat dapat role sebagai data scientist, lalu naik jadi senior data scientist, Hmm. lalu terakhir sebelum di perusahaan yang ini gue bekerja sebagai head of data and analytics di Hmm. salah satu perusahaan. Kayak gitu. Wih. Keren ya. Sampai gue nggak ngerti loh. emang ini apa luar biasa sih. Jadi memang sekarang kan memang zamannya tuh digitalisasi. Betul, digitalisasi. Kita pun di sini kan termasuk digitalisasi juga nih. Mungkin Yes. tadi kan apa namanya Mas Winata ini kan salah satunya orang yang menganalisa tentang sosial media. Mungkin setelah ini mungkin boleh kali ya dianalisa tentang YouTube-nya Biontok. Gimana cara biar cepat naik viewersnya, ya kan? Subscribe-nya gitu kan. Subscribe. Iya. Tapi bisa kali gratis. Itu yang terpenting sih. Jangan lupa win-win solution. Oh, iya, iya, iya. Kelas. Betul, betul. Iya. Oke Mas. Kira-kira nih kalau dibilang kan IT tadi kan Yudin cerita banyak dan pengalaman apa backgroundnya Mas Winata juga begitu panjang ya kan. Kira-kira bidang apa yang menurut Mas Winata ini yang paling kalau dibilang tuh memusingkan atau apa no? Apa Din? Ibaratnya analisa mana yang paling bingung lah. Paling menurutnya tuh kayaknya nih susah nih. Iya. Susah nih. Oke. Panjang nih apa tuh boleh? Nganalisa apa gitu misalnya. Oke, sebenarnya kalau dibilang analisis apa yang panjang ataupun susah, itu balik lagi ke case by case ya. Karena kan memang juga di perusahaan-perusahaan sebelumnya ataupun dari pengalaman gua sempat menganalisis beberapa bidang yang berbeda juga sebenarnya terlepas dari digital agency tadi. Jadi kita ada kombinasi antara gimana sih cara untuk ataupun gimana cara menentukan nih karyawan mana yang di-hiring. Nah, itu kan menggunakan data juga. Tapi mungkin sebelum ke sana yang mau gue jelasin adalah sebenarnya pekerjaan gue adalah mengelola seluruh data yang ada. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya, kita ngomong saat ini aja itu udah ada berapa banyak cuitan sih di Twitter, udah ada berapa banyak Instagram post dan juga ada berapa banyak data-data yang kita hasilkan. Betul. Itu kan banyak banget kan. Nah, tugas gue di sana adalah sebagai penerjemah. Oke. Jadi dari berbagai macam data yang ada, gue coba untuk tarik, gue olah, lalu juga gue coba untuk ambil insight-nya. Insight-nya itu bisa diambil dari mana? Dari pola-pola yang ada, dari tren yang terjadi. Jadi kalau misalnya nih, mungkin banyak orang yang bilang, oh trennya kayak gimana? Mungkin kalau bisa kita ngomong ya, sempat ada Pilpres kemarin kan tren gemoy-gemoy gitu. Betul, ya. betul. Ataupun ada berbagai macam tren-tren lain nih di sosial media lagi hype banget dan kayak gimana. Nah, tugas gue mungkin salah satunya adalah mengambil data dari sosial media tersebut, lalu kita kelola nih, karena kan data di sosial media itu banyak banget kan. Betul. Secara mudah deh, kalau misalnya kita ngomongin Pilpres yang kemarin ataupun apabila suatu company melakukan ataupun launching suatu produk, itu kan yang komen bukan cuma orang-orang yang targetnya aja kan. Betul. Atau kalau misal targetnya orang Indonesia, di Twitter pasti mungkin lebih dari orang Indonesia. Sederhananya yang gue lakuin adalah gue ngefilter tuh, oh yang orang Indonesia yang mana ya, yang target kita yang mana ya. Nah, di situ gue melakukan pengolahan datanya sehingga nanti bisa gue analisis. Hasil analisisnya itu akan berupa insight ataupun wawasan. Insight ataupun wawasan misalnya ya, kalau misalnya yang produk tadi, oke, dari hasil analisis saya, dari data yang kita dapat, ternyata kecenderungannya orang-orang yang membeli produk kita itu seperti berada di ataupun ada di wilayah Jawa Barat misalnya. Oke, Jawa Barat spesifiknya di mana ya? Misalnya di Cirebon. Nah, berarti nanti rekomendasi yang saya berikan mungkin salah satunya adalah
oke kalau gitu kalau misalnya kita mau bikin ataupun targetin wilayah lain, Iya. yuk kita cari wilayah yang mirip-mirip sama Cirebon. Oke. Nah, itu salah satu insight-nya. Jadi berdasarkan data yang banyak, dikelola, mendapatkan suatu findings ataupun penemuan, lalu setelah itu kita analisis sehingga menjadi insight dan bisa jadi rekomendasi bisnis. Jadi memang penerjemahan data itu bisa sedemikian rupa. Panjang ya. Panjang. Prosesnya panjang banget gitu. Panjang banget. Saking panjangnya kita tuh udah punya beberapa apa namanya pemposisian spesifik lah ya ataupun bidang-bidang bukan bidang ya profesi spesifik. Kita udah ada yang namanya data engineer. Data engineer tuh kalau bisa gue bilang mungkin dia orang yang mengambil datanya tadi lalu mempersiapkan kepadanya ada 2 nih. Bisa juga data analis ataupun data scientist. Nah, kalau data analis ataupun scientist sama-sama mengolah data. Cuman gue kalau melakukan analisis data, biasanya kita ngapain sih? Kita menjabarkan data kita sebenarnya kayak gimana sih? Misalnya data perusahaan. Oke, penjualan kita bulan lalu seperti apa? Oh, ternyata 20 juta produk terjual. Lalu misalnya oke dari 20 juta ini ternyata produk yang terjual A, B, C, D, E. Nah, kita menyebutnya ataupun gua menekankan itu sebagai deskriptif analitik, yang mana kan dia mendeskripsikan apa yang terjadi kan. Betul. Nah, kalau data scientist di gua itu gua ngerasa bahwa itu lebih beyond lagi. Nah, beyondnya seperti apa? Bukan cuma kita ngomong oke penjualan bulan ini 20 juta. Tapi bulan depannya gimana ya? Oh, penjualan bulan depan gua prediksi itu bisa 30 juta. Ngelihat dari mana tren yang ada. Oh, ternyata memang kalau misalnya kita mendekati puasa misalnya. Nah, trennya itu naik 1,5. Nah, itu bisa jadi bahan analisisnya juga. Jadi kalau melakukan analisis itu ada yang namanya deskriptif analitik, terus juga ada prediktif analitik juga dan ada diagnostik analitik. Harusnya deskriptif, diagnostik, prediktif sama preskriptif. Jadi ada berbagai macam tahapan. Secara singkatnya ataupun secara bahasa manusianya Bahasa gampangnya. Tahapannya adalah kita jabarin apa sih yang terjadi. Terus kita kasih tahu kenapa sih hal ini terjadi. Kita bongkar tuh. Oke, kalau ini terjadi, prediksinya ke depan kayak apa sih? Betul. Nah, tapi kan nggak berhenti di situ. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ke depannya. Betul. Nah, data scientist itu ataupun bidang data itu bisa sampai ke sana. Gitu. Mungkin yang paling teman-teman familiar dengar sekarang tuh kayak AI, chatbot ataupun machine learning. Betul. Nah, itu juga termasuk di bagian data scientist ataupun di bidang data ini. Dan sekarang tadi kita sempat juga ngobrol lah Mas ya. Yang lagi ngetrend itu sebenarnya adalah cyber security. Karena memang kita udah tahu, oke, data kita sudah sangat banyak. Tapi kalau misalnya dilihat sudah sangat banyak juga kasus kebobolan data kan. Betul. Nah, walaupun sebenarnya kalau saya ngelihat di belakang gitu ya dari teman-teman saya, sebenarnya kebobolan datanya itu terkadang bukan dari perusahaannya, Betul. tapi dari humannya. Lebih ke human ya. Iya, dari karyawan-karyawannya ataupun dari personal lah kita bisa bilangnya. Nah, yang hal-hal kayak gitu tuh yang bisa dicegah ataupun yang menurut saya akan jadi tren ke depannya. Gitu. Luar biasa. Mantap Cup ya. Panjang Cup. Kayak dongeng. Tahu gak? Nah, tapi benar ya. Gokil ya. Nah, jadi tadi kan Mas Winata udah sempat cerita juga perihal masalah analisanya tuh ibaratnya dari sosial media gitu kan. Yang kita lihat sekarang kan banyak sekali sosial media yang dimana memang ketika orang bukan siapa-siapa gitu ya, tiba-tiba dia viral gitu kan. Misalnya di TikTok, terus kemudian di X atau di Instagram gitu kan. Nah, untuk menganalisa data semua itu Mas Winata hanya satu platform sosmed atau semuanya itu digabungin? Dilihat dari di Twitter nih siapa sih viewersnya banyaknya apa sih? Yang ramenya apa sih? TikTok ataukah Instagram doang gitu atau semuanya digabungin dianalisa semua? Oke. Mungkin jawabannya adalah kita melakukan analisis terhadap seluruh platform. Kita melakukan analisis untuk Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn juga masuk. LinkedIn. Waktu itu juga Pet masuk. Oke. Tapi apakah kita gabungin seluruh datanya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena pun ketika bidangnya berbeda ataupun industrinya berbeda, itu akan memiliki pola yang berbeda juga. Makanya tadi gue bilang bahwa ada kemampuan lain, yaitu kemampuan programming. Karena kan dengan di support lain ya. Yes, betul. Jadi emang nggak sendiri doang. Sendiri, pekerjaannya sendiri. Cuman nggak usah di ininya. Toolsnya ya. Betul. Jadi kita kalau bahasanya itu pakai Python ataupun pakai R. Jadi kita melakukan pengelompokan lah kalau bahasa Indonesianya gitu.
pengelompokan terhadap golongan-golongan tersebut ataupun akun-akun tersebut. Ataupun tadi pertanyaannya di platformnya kan. Iya. Nah, ternyata kalau di Instagram kayak gini trennya ataupun di TikTok algoritmanya kayak gini. Iya. Nah, salah satu hal yang menarik tadi dibilang kan bahwa kayaknya sekarang banyak banget konten kreator yang nggak booming ataupun nggak terkenal gitu ya, tapi bisa booming gitu. Ya, Betul. Ya betul. kan? Kenapa? Karena memang seingat saya di tahun 2023 lalu dan saat di 2024 ini juga masih terjadi, algoritma di TikTok secara spesifik adalah mereka akan membiarkan konten kreator yang lokal maupun konten kreator yang masih cilik gitu ya untuk bisa booming. Jadi exposure-nya dikasih lebih ke mereka. Karena kalau dulu kan di Instagram dulu banget ya. Iya. Oke, lu kalau ngelihat rekomendasi foto dari mana sih? Dari orang yang Like. temen lu nge-like, lu bisa dapat rekomendasinya. Lu follow, lu dapat rekomendasinya. Betul. Sekarang kita scroll dikit, ini siapa sih? Betul. Gua nggak tahu. Tapi ternyata kita lihat, kayaknya tadi gue di Shopee habis buka suatu produk nih, kok sama nih, ya kan? Nah, algoritmanya di sana, tapi algoritma iklan. Tapi balik lagi, setiap platform beda-beda, bahkan setiap brand beda-beda, keuangan misalnya, itu beda cara mainnya, sama yang misalnya streaming. TV streaming tuh beda banget sama platform keuangan dan sebagainya. Di total sih harusnya gue udah ngolah kemungkinan ya di atas 40 brand yang ada di Indonesia maupun di luar. Keren. Kebetulan aja. Itu baru kebetulan, belum kebenaran. Jadi gitu, Din. Iya, cepet. Jadi gue juga pernah. Nah iya, jadi yang sering kita mainin itu dengan karena secara nggak sadar kita kayak IG yang tadi Mas Minato bilang kita search ini. Iya. Tapi kok iya di platform lain nongol lagi. Iya. Ternyata algoritma. Yes. Itu begitu ya ternyata permainannya ya. Sampai gua aja gini ya. Gua ngalamin juga nih Yadin sama Cup ya. Jadi gua kan nggak pernah daftar TikTok ya. Terus tiba-tiba gua daftar TikTok. Terus kemudian gue upload tuh Regis daftar iya. Regis ulang. Terus gue bikin akun dong biar enak dong gue daftar TikTok. Maksud gue tuh gue lempar biar lu ketawa dulu. Gue bikin akun terus gue upload satu video yang kemarin kita HUT Garuda. Padahal gue itu belum punya followers, gue belum punya like. Tiba-tiba gue update. Terus kemudian kok viewersnya bisa 500-an gitu. Jadi emang mungkin salah satunya yaitu algoritma itu ya ketika orang scroll gitu kan muncul updatean gua gitu kan kayak gitu. Yes, betul banget. Nah, ini kan udah di-spill nih perjalanannya nih. Nah, sebelum terlalu jauh nih perjalanannya. Nah, kita tarik lagi nih. Kisah perjalanan awalnya gimana sih, Mas? Dari awalnya tuh misalnya pendidikannya apa nih terakhir misalnya ambil jurusannya apa sampai kok bisa melenceng gitu loh. Bukan bisa dibilang melenceng kali ya? Enggak dong. Kita belum tahu nih. Ya, berarti masih relate ya? Iya, kita belum tahu cita-cita Mas Winata tuh kecilnya tuh pengen jadi apa. Nah, terus akhirnya bisa mengambil jurusan ini terus pas sekarang karirnya di sini. Jadi nah kita pengen tahu nih. Yes, kali-kalikunya lah ya. Kali-kalikunya ya. Tapi tar dulu Mas, sebentar. Kita minum dulu. Silakan. Tapi Mas Winata juga ngomong dia suka ngemil. Oh iya. Din bukain Din. Orang lebaran aja kalau datang dibukain Din. Mas masa tamu enggak. Mau yang mana Mas? Ini dua buka ini aja. Apa kue isi coklat nih. Iya. Lebaran tahun 2022 kebetulan kita buatnya. Masa kue isi voucher. Silakan Mas. Anggap aja rumah orang Mas. Wih, rumah orang. Itu buka lagi. Rumah gue untungnya. Silakan Mas, ayo. Jangan begitu ntar jatuh Nu. Oh iya, tapi lebih bagus ini. Nah. Mbak Risa kita santai aja ya, kita santai nggak usah tegang-tegang banget. Dengan kata-kata Mas Winata gue jadi tegang. Iya. data ini. Waduh. Jangan bisa juga ngebobol yang lain. Iya. Oke Mas, boleh lika-likunya boleh ceritain. Oke, mungkin jawaban singkatnya ya, apakah ini profesi yang saya cita-citakan? Enggak. Bahkan gue baru tahu profesi ini tuh di tahun 2016. Yang mana waktu itu artikel boomingnya adalah pekerjaan yang paling seksi di tahun
di abad 21 tuh. Kalau nggak salah waktu itu aku lupa siapa yang ngeluarin, cuman memang lumayan terkenal lah ya. Nah, gue baru tahu banget. Awalnya gue pengen jadi dokter. Serius. Bahkan gue sampai 3 tahun nunda, bukan 3 tahun nunda. Ya, 3 tahun nunda untuk ujian lagi. Karena waktu itu gue pengen banget masuk FK. Kebetulan gue rasa bahwa dari segi dana gitu ya, tidak bisa swasta. Jadi gue harus coba untuk negeri supaya bisa meringankan. Kayak gitu. Tapi singkat cerita, ternyata memang tidak bisa di FK juga. Yang ada memang adek gue waktu itu jadi FK. Dia masuk fakultas kedokteran. Kayak gitu. Adek lu yang kesampean? Adek di last minute dia tiba-tiba berubah. Gue mau FK aja, bentar. Ada sebelum tidak mau FK. Terus tiba-tiba dia mau FK. Gitu. Jadi tiba-tiba adek gue milih FK dan kebetulan udah lulus lah. Alhamdulillah. Nah, terus gue waktu itu tuh sembari mau ataupun ngejar FK, gue itu udah ngajar di salah satu startup pendidikan. Ngajar tes potensi akademik, matematika sama fisika waktu itu di sana. Untuk anak-anak gap year, anak-anak yang kayak gue juga yang nunda lah buat ikut ataupun daftar kuliah. Kayak gitu. Nah, di sana gue lihat salah satu teman gue yang mana ikut beasiswa programming. Dari situ muncul tuh kayak apa? Bootcamp ya? Bukan. Bootcamp. Oh, bootcamp. Yes, Bootcamp. waktu itu tuh bener-bener awal 2016 gue inget banget. Itu baru awal-awal gue tahu yang namanya bootcamp khusus programming dan biayanya mahal bingit. Mahal banget, pakai banget. Tapi dia buka beasiswa. Oke. Nah, teman gue dapat beasiswa di sana. Gue cobalah untuk apply. Kebetulan bisa sampai tahap terakhir. Tapi saat itu gue juga masih kuliah. Bentrok dong. Bentrok. Tapi gue kuliah ambil kelas karyawan. Iya. Kayak gitu. Nah, di sana di saat terakhir ataupun interview terakhir ditanya. Kamu yakin mau komit ke kursus ataupun bootcamp ini? Kuliah kamu gimana? Nah, gue bilang bahwa gue mau komit. Cuman memang ternyata gue gak lolos. Kayak gitu. Ada orang lain yang memang sudah lulus kuliah. Dan sudah lebih komit lah istilahnya. Ataupun juga gue bisa bilang risikonya lebih minim. Kayak gitu. Singkat cerita gue ngerasa bahwa kesel nih. Pupus. Gue udah Pundung. Gue udah lewatin semua tesnya. Gue udah sampai tahap interview. Masa gue gak lolos cuma gara-gara gue masih kuliah sih? Iya. Ya kan? Ya gue rada sakit hati lah. Ya kan? Oke, programming. Gue gak mau programming lah. Cari yang lain. Cari-cari yang lain. Nemu yang namanya data scientist. Nah, nemu data scientist 2017 gue ikut kursus online gratis. Cuma gue bingung. Karena apa? Karena gak ada yang bimbing. Nah, 2018 tuh gue baru ikut kursus yang namanya mungkin gak usah disebut lah di sini ya. Tapi gue ikut salah satu kursus yang lumayan mahal. Nah, waktu itu gue juga harus kebetulan memang harus ikut ataupun biaya pinjaman ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang taunya pinjol ya. Ya, pinjaman online. Tapi waktu itu memang untuk pendanaan pendidikan. Jadi gue selama 1,5 tahun membayar ataupun menyicil ke pendidikan tersebut. Nah, gue ikut kursus data scientist. Di sana gue belajar perihal data. Tapi waktu itu momennya juga keadaan keuangan ya kurang baik. Jadi waktu itu gue ada momen di mana gue ambil 2 SKS doang. Ambil 2 mata kuliah doang supaya gue bisa ikut bootcamp. Jadi dananya gue alihkan ke sana. Karena kan gue ambil kelas karyawan dan itu fokusnya di hari Sabtu dan biasanya hari Minggu malam. Tapi gue juga sambil kerja di tempat lain juga, jadi nyambi-nyambi. Nah, kayak gitu. Kerja di mana-mana berarti ya? Iya, kebetulan gue kerja di mana-mana. Karena waktu itu memang terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Karena memang udah ikut pinjaman dan kan kalau misalnya nggak ada penghasilan lain kan bingung juga bayarnya gimana kan. Karena waktu itu biayanya bisa 11 kali UMR tahun itu. Ninja lah ya. Lumayan. Setara ninja kali ya. Motor ninja kali. Ya lumayan ya. Lumayan sih. Kayak gitu. 11 kali. Oh iya benar. 11 kali UMR ya. Tahun berapa? 2018. 2018. UMR itu kalau nggak salah masih 33. 33. Oh, berarti lebih lagi. Berarti 2018 gaji gue masih UMR.
Ya di angka puluhan juta lah. Intinya puluhan. Puluhan juta lah. Puluhan juta. Puluhan juta. Iya. Tapi itu emang demi bukan karena sakit hati itu yang tadi itu kan ya. Sebenarnya kenapa alasan ikut, gue ngerasa bahwa oke, apa yang gue lakuin sekarang itu begini-begini aja. Oh. Maksudnya begini-gini aja gimana? Kondisi keuangan keluarga lagi Iya. gak bagus, Ah. gue rasa gue harus ngelakuin sesuatu, dan gue rasa gue nggak bisa ngikutin jalur pada umumnya. Oke. Gue kuliah itu 2016 ambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Konsentrasinya di marketing kayak gitu. Tapi memang gue ambil kursus tadi itu saat gue semester 5. Kan tadi gue cerita. Oke. Semester 5 gue ambil kursus. Kenapa? Karena gue rasa kalau gue fokus di kuliah doang, gue gak bisa dapet duit. Iya. Gue butuh suatu hal yang berbeda. Iya iya. Gitu. Jadi memang gue agak nekat ambil kursus cuma 3 bulan waktu itu, 3 sampai 4 bulan. Terus ternyata tidak mulus. Banyak. Banyak banget perusahaan yang nolak gue. Padahal mereka gitu ya, mereka merasa bahwa gue cukup untuk bisa join. Tapi ketika di aturan perusahaan gue tertolak. Kenapa? Karena belum lulus kuliah. Iya. Iya, masuk. Oke. Tuh, jadi memang waktu itu tuh saingan-saingan gue ataupun teman-teman gue lain yang ikut kursus itu memang udah lulus S1, S2, Iya. kayak gitu kan. Gue bisa bilang waktu itu gue paling muda, Paling muda. bener-bener paling muda. Jadi gue waktu itu gue sempet ingat gue udah ikut demo day yang mana itu mempresentasikan apa yang kita pelajarin di kursus tersebut. Terus usernya suka sama gue, bahkan dia bilang bahwa oke, saya akan hiring kamu, ini kartu nama saya, nanti hubungin saya lagi. Itu bukan satu perusahaan doang, ada beberapa perusahaan yang begitu. Yang udah ngomong gitu. Yang udah ngomong gitu. Iya. Tapi ketika tahu gue belum lulus kuliah, mohon maaf, dia bilang hubungin saya lagi ketika kamu sudah lulus. Padahal saya masih semester 5 dan cicilan gede, menanti lagi ya udah sambil bayar. Ya kan? Nah, jadi, Iya terus. ya jadi memang agak-agak ya harus menunggu lah kayak gitu. Jadi itu kayak sorry tadi gue potong. Santai. Apa? Berarti semua pada zaman itu. Sebenarnya zamannya sih nggak jauh sama lu. Sama. Iya. Gue 2018 tuh gue semester 5. Gue semester sama. 9 berapa sih? Gue 9. Lahiran. 9,5. Gue 97. 9,5 salah, berarti lu salah setengah dong. Gue 97, berarti Iya. 2018 gue semester Ya lama lagi. Hitung dulu. 11. Udah beda 2 aja dari Lulus dia. dari kuliah tuh semester berapa sih? 8 ya? Mentok ya? Tunggu 2018 berarti gue semester 6. Lah, lu kan sampai 7. semester 12 lu. Satu lagi Donatur lu dong. DO lu. Jadi donatur di kampus. Enggak. Maksud gua tuh pada saat itu tuh berarti ijazah itu Penting. ya. Ijazah itu Penting. penting. Kenapa? Karena kan memang kita lihat dari hukum ataupun Aturan konsep yang aturan Iya. pemerintah bukan ya. aturan ini Dari ya, apa? supply sama demand kan, permintaan sama kesediaan barang lah istilahnya kan gitu ya, marketing dikit. Ya jadi kan memang waktu itu memang lebih banyak orang-orang yang S1 lah, dan mau nggak mau gue harus cari sedikit alur yang beda. Nah kebetulan waktu itu gue kerja di santai. Kebetulan waktu itu gue keterima kerja sebagai konsultan data jadinya. Jadi memang Tapi nggak ngeliat background lo itu lu masih kuliah? gue baru lulus kuliah tahun lalu 2022. 2023. 23. Gue baru lulus kuliah tahun lalu. Oh iya. Ya jatuhnya kita nge-rewind dong kalau kagak maju 2024. Iya, gue baru lulus kuliah tahun lalu. Sebenarnya gue ada sedikit problem lagi di keuangan. Jadi waktu itu ada sedikit momen di mana gue harus, ataupun gue bisa bilang bahwa gue harus melanjutkan kuliah. Padahal gue lebih bagus cuti. Kenapa? Mungkin sekarang lagi hype ya. Iya. Hype di mungkin di ITB ya kemarin lagi hype banget perihal pinjol Iya. untuk pendidikan. Biar kuliah pakai pinjol gitu kan. Betul. Kenapa? Karena kalau cuti bayar. Cuti bayar lebih mahal daripada kalau gue ambil SKS-nya tapi nggak lulus. Pilihan yang sangat Nah jadi gue mau nggak mau, karena waktu itu gue sudah selesai skripsi gue, tinggal nulis bab 5. Kan bab 5 kesimpulan ya. Iya. Nah itu gue ketunda sampai 3 semester.
Karena memang dari dananya tidak ada untuk ke sana gitu. Jadi memang ya mau nggak mau karena pilihan ya sudah gitu. Bab 5. Tuh, Dia Cuk. dia Tuh. tinggal bab 5 kesimpulan. Si Iya. Ucup bab 5 terus. Kalau Di bab 5 kesimpulan, gue bab 9 kalau ini kan tertunda karena mungkin kurangnya biaya. Iya. Kalau ini tertunda memang karena duitnya dipakai buat Yang lain, motor. Iya. Nah, kuliah gue belum main motor, Belum. main biliar. Malah main yang lain. Aduh, lika-likunya. Iya. Berarti intinya sih sebenarnya kalau yang gue tangkap sih satu emang ijazah pada saat itu emang penting banget sih ya Yes. Iya. buat kita kerja ya. Penting. Kalau Penting dibilang banget. penting pasti penting karena kan itu salah satu poin lu bisa lebih senjata lu lah. Senjata lah Iya. ya. Senjata lu lebih daripada yang lainnya kan. Makanya gue harus effort banget waktu itu. Tapi ketika lu udah dapet kesempatan untuk bekerja, menurut gue buktikanlah. Iya. Iya. Kenapa? betul. Karena memang waktu itu temen gue bahkan ya gue bisa bilang dapat pekerjaan di perusahaan yang benefit dan gajinya bisa 2 kali lipat dari gue. 2 kali lipat, 3 kali lipat dari gue. Kan menurut gue tuh jauh banget ya. Cuman apalah daya. Yang gue bisa lakukan sekarang ya gue lakukan saja. Betul. Kayak gitu. Ya kebetulan setelah dari perusahaan yang pertama dapat tawaran di perusahaan kedua dan ada jenjang karirnya dan alhamdulillahnya ya bisa mendekati lah dari teman gue yang 2 kali lipat ataupun 3 Jadi kali motivasi lipat. buat Iya. lu ya. Motivasi. Ya, betul. Cakep. Bener sih. Dari sisi keuangan nih apa Din? Iya. Iya kan orang gini, sorry. Iya. Orang berpikir karena keuangan itu aduh, gua nggak punya uang kan. Betul. Tapi gue pengen ini ya kan. Pengen ibaratnya gue pengen lagi cari ilmu lagi Iya, biar gitu gue kan. maju, biar gue bisa lebih baik dari sekarang gitu Iya. kan. Kalau ini ada uang nggak ada uang masih tetap aja bengong ya kan. Jadi ada kesimpulannya, Bos. Apa tuh? Kan gue lupa. Iya. Aduh, tadi Aduh. tadi gue udah cakep loh. Jadi Oh, kayak iya. nih intinya tuh kalau misalnya lu tuh ketika lu ada kemauan atau keinginan, itu uang itu kayak bukan jadi masalah buat lu, tapi lu bakal bisa nyari cara gimana caranya ilmu atau keinginan lu itu bisa lu ambil dengan sendirinya. Dan itu akan dibalaskan di kemudian hari. Keren. Yesus. Gila emang. Aduh. Iya, iya. Itu sangat memotivasi sih. Jadi perjalanan yang tadi diceritakan oleh Mas Winata itu ya mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengar di sana gitu kan yang melihat ya, udah kayak yang menonton, yang nonton bisa termotivasi ya. 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 Lanjut, lu ada pertanyaan lagi nggak, Cup? Kalau nggak ada, gue Mentok nanya nih. nih. Gue Mentok. nanya. Gue nanya. Ya udah, silakan, monggo. Oke. Tadi kan Mas Winata sempat cerita juga berhubungan dengan AI ya gitu ya. Ya. Nah mungkin tadi kan kita sempat bicara juga perihal pekerjaan. Ya. Nah kan ada desas-desus nih dengan berkembangnya AI sekarang gitu kan. Apalagi yang sempat sering kita gunakan ya kayak ChatGPT. Sekarang di mana-mana kita serba gampang gitu kan. Katanya sih dengan adanya AI ini orang yang bekerja spesialisnya gitu ya, terutama kayak contoh nih si Ucup kan sering bikin gambar nih, bikin foto gitu. Kadang-kadang dengan ChatGPT kita tinggal kita ketik nih, bikinin saya gambar warnanya misalnya gambar binatang warnanya ungu gitu kan, bertanduk. Itu dengan ChatGPT udah langsung muncul. Otomatis kan nanti contoh kayak misalnya job desk, desain grafis gitu kan, atau mungkin pelukis itu mungkin akan apakah bener tuh akan hilang gitu kan? Gimana sih menurut tanggapan Mas Winata gitu? Wih, dalam banget ya. Ini gua sama si Ucup kayak lagi nontonin lagi orang lagi. Ini kan dari jatuhnya pertanyaannya panjang banget. Iya, iya. Sebenarnya kalau gue pribadi sih ngerasa bahwa apakah suatu pekerjaan itu akan hilang, entah apapun itu ya, tergantikan oleh perkembangan zaman. Iya. Menurut gue ada kemungkinan ke sana. Tapi seberapa siapkah kita dan seberapa siapkah teknologinya? Karena kan kalau misalnya kita bilang ya saat ini banyak banget teknologi yang berkembang, terutama mungkin ChatGPT. Kalau kita Iya. ngomong ChatGPT kan itu sangat-sangat membantu ya, dan banyak banget orang-orang yang menentang. Akan menjadi abu-abu, tapi
daripada memikirkan keabu-abuannya, Hmm. lebih baik kita berada di sisi untuk memanfaatkannya. Oke, Karena kan betul. teknologi ada untuk membantu kita kan. Iya. Terlepas dari apapun itu, saya rasa ketika kita bisa mengoptimalkannya akan lebih baik. Hmm. Karena saya percaya bahwa prinsip dari suatu bisnis ataupun suatu value yang bisa kita bawa ke bisnis adalah dari segi manusianya, dari segi uang ataupun cuan, dari segi waktu. Ketika kita bisa membantu memproses ketiga hal tersebut lebih efisien, itu bisa sangat powerful. Contoh nyatanya ataupun misalnya, oke, suatu apa namanya, desain grafis kehabisan ide untuk membuat suatu brief yang diberikan oleh klien. Dia bisa tuh masukin briefnya tadi, masukin ke ChatGPT. Mungkin dia bisa dapat beberapa ide. Terlepas dari sana dia mungkin bisa membuat dari awal, dari scratch, dari awal banget, ataupun dia bisa jadikan yang tadi sebagai referensi. Oke. Tapi balik lagi masih abu-abu Iya. banget. Dan apakah tadi akan menggantikan pekerjaan? Setiap pekerjaan tuh pasti akan tergantikan pada umumnya. Tapi kan juga akan ada perkembangan kan. Mungkin kayak sesederhana typewriting gitu ya. Dulu zaman-zaman awal-awal banget kan pasti banyak banget orang yang kerjanya sebagai typewriting untuk yang mengetik di komputer gitu Iya. ya. Dulu kan masih ngetik, masih ngetik banget kan. Iya. Pindah ke komputer ada pekerjaan itu, dan yang typewriting hilang Iya. ataupun masih ada sedikit sekarang dan tapi nggak begitu banyak dan sebagainya. Lebih fokus ke gimana cara kita memanfaatkannya daripada takut bahwa kita akan kehilangan pekerjaan dari sana. Oke. Keren banget. Bijak banget nih. Ini Luar biasa jawabannya ya. bijak banget. Jadi Tepuk tangan Iya. dulu gue dong. begini mentok tuh. Oh Gitu. iya. Oh, jadi dengerin Cup. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu Cup. Tapi memanfaatkan itu dalam segi positif, jangan negatif. Gue kayak lagi kuliah, gue di Purite. Ntar mentang-mentang bisa ngedit di ChatGPT, foto orang diganti gitu kan. Banyak kan kasusnya gitu kan. Ini artis ini tiba-tiba mohon maaf ya, Jadi gitu kan mukanya diganti gitu kan. Gitu. enggak disensor mukanya aja, jangan Gitu. suaranya. Iya, jadi kadang-kadang gitu kan dipakainya yang malah Enggak, negatif, negatif. merugikan orang. Betul. Jadi kita Nah, ngerasa kayak di sini tuh kalau Mas Winata udah ngomong, kita merasa lagi ngikutin mata kuliah ya. Kayak gue nyimak doang sambil makan. Oke Mas. Di samping tadi kita udah nanya pengalaman dan segala macam itu, gue lebih pengen nanya, kan gue ada juga teman Mas, orang IT juga, hobinya juga agak lain nih Mas. Ya. Hobi gue agak lain nih. Dia nggak tahu, dia emang sukanya dia traveling, jalan-jalan ya kan, atau ke tempat-tempat yang menurut dia tuh kayaknya gue belum kesana gitu kan. Terus explore. Terus di tengah hari bolong nih, matahari lagi di atas tuh dia suka mancing ya kan. Nah ini kalau Mas Winata kan sama nih backgroundnya sama teman saya ya kan. Kira-kira hobinya Mas Winata apa nih? Selain apa menganalisa data dan segala macam itu, apakah hobinya sama di apa? Nih, gua udahan dulu ya. Oh, iya, Belum mancing gua soal hari ini. Bahas mancing jadi bagian mancing kan gua. Gimana Mas? Apa hobinya? Apakah sama ataukah emang ada hobi ya? Gua cuman main habisin waktu untuk Kerja aja gitu kan. atau gimana? Ya oke. Untuk hobi sendiri sebenarnya gue suka berenang ya, tapi memang karena COVID yang terakhir melanda banget, itu kan banyak kolam renang yang tutup. Gue jadi beralih sebenarnya lebih ke ngajar sih. Gue ngerasa bahwa ketika gue ngajar itu sangat salah satu hobi yang menyenangkan. Kenapa? Karena ketika gue ngajar, gue bisa memberikan impact kepada orang lain. Gue tadi belum sempat cerita ya, di momen ketika gue ikut kursus belajar data, terutama data scientist, itu bukan perjalanan yang mudah. Iya. Terutama kan background gue bukan IT, Betul, bukan programming ya kan. Betul. Ada momen-momen dimana gue nangis. Nangis kenapa? Karena gue nggak ngerti materinya. Berhari-hari, gue nggak ngerti. Maksud dan tujuannya apa gitu? Isinya tuh apa gitu? Iya. Dan waktu itu tuh sebenarnya pengajarnya adalah orang Singapura ya. Dan gue baru pertama kali dengar orang Singapura ngomong secepat itu. Gue nggak tahu nih. Dan bahasa Inggris gue lumayan kurang lah waktu itu. Jadi gue belajarnya juga agak-agak susah. Cuman waktu itu memang dari tempat kursusnya, sebenarnya orang Singapura itu bisa ngomong bahasa Indonesia. Cuman dia lebih nyaman ketika ngajar dalam bahasa Inggris. Supaya nggak ada yang salah penafsiran gitu kalau kata dia. Nah tapi gue dibantu sama dua
teaching assistant namanya. Orang ataupun asisten yang membantu si mentor tersebut. Nah, 2 orang itu benar-benar yang gue rasa sangat berjasa. Mas Hussein sama Mas David itu benar-benar berjasa buat gua bisa sampai di sini menurut gua. Kenapa? Karena gua chatting ke dia, gua ngomong bahwa Mas, gua nggak ngerti materi yang ini, bener-bener bingung gua. Terutama waktu itu tuh lagi momen banjir, lagi Desember tuh banjir, gua nggak bisa ke Rasuna Said. Karena waktu itu kursusnya di Rasuna Said. 2020 ya? 2018. Banjir. Agak banjir, bukan gede banget, tapi memang jalanan Macet terus. Dan gua kan kursusnya itu di hari biasa ya, di sore sampai malam. Tapi gue kayak miss satu kursus itu kayak tapi ketika gue chat si 2 orang tersebut, dia bilang ke gue, Mas santai aja, sini lu datang duluan, Mas lu Sabtu kosong gak, sini datang, gue lagi ke tempat ngajar nih, gue ajarin. Dan bener gue diajarin sama mereka, dan gue rasa akan ada banyak banget orang yang mengalami kendala ya, karena kan terkadang kita sama kayak sekolah ataupun kuliah lah ya, nggak semua pelajaran kita sukai, nggak semua pelajaran bisa kita masuk, ataupun sesederhana nggak semua guru cocok buat kita. Ya kan. Nah, gue pengen banget ngebantu orang-orang supaya nemuin versi belajarnya mereka sendiri. Dan gue personal banget ke orang. Kalau misalnya lo mau belajar sesuatu, misalnya ada 5 orang, ada 1 orang yang nggak ngerti, gue akan hold pembelajarannya, ngejelasin dulu sampai dia paham. Tapi gimana kalau orang-orang yang lain yang udah paham, gue akan kasih materi mandiri, gak masalah lu nanti mau konsul ke gue pribadi lagi di jam gue pribadi, gak masalah. Yang penting kita jangan ninggalin orang yang mau belajar. Kenapa? Karena gue pernah sangat terbantu di momen tersebut. Mengalami. Dan benar-benar bayangin gue kalau misalnya gak dibantu mereka, gue punya cicilan 40 jutaan dari sana, penghasilan juga sangat-sangat minim. Jadi kayak sangat-sangat kebantu lah sama mereka. Makanya gue ngerasa bahwa oke, gue juga suka untuk ngajar, karena sebelumnya gue kan ngajar juga ya, TPA, fisika sama matematika. Jadi sekalian aja gitu. Jadi kalau libur gue ngajar. Yes. Oke. Gitu. Din. Ya. Ya Dedi ya. Beda hobinya. Hobinya ngajar. Tapi dia bilang tadi kan renang ya, hobinya renang. Sama, gue kan hobinya renang juga. Oh iya, dengan gaya apa? Gaya botol. Sama-sama kolam sih, yang di kolam renang ini kolam ikan. Aduh, banyak banget ceritanya Mas Winata. Ya. Buat teman-teman sih ini motivasi sih. Jadi menginspirasi banget. Jadi kayak kita harus mengutamakan ada priority yang harus kita kerjain nih. Betul. Contohnya kayak kuliah. Iya. Jadi buat emang zaman-zaman yang dulu itu kayak kuliah itu, ya gue ngerasain sih, ngalamin kalau kuliah itu kayak aduh males gue kuliah gitu, males gue juga lulus. Tapi itu kan yang Mas Winata alamin, kayak gue semester 5 gue udah nyari kerjaan. Betul. Dan gue ditolak. Semuanya bisa gue kerjain, bisa gue pelajarin, tapi cuman karena backgroundnya dia ijazah belum selesai, itu yang ditolak. Betul. Ya kan? Yang gue ambil kan berarti emang ya udah lu kuliah ya, toh harus jalan aja gitu. Padahal selesain gitu. Padahal kan di pribadinya sendiri mungkin segi ekonomi itu Mas Winata itu bukan Rafathar. Oh iya kan? Kalau Rafathar sih mungkin udah lu kuliah aja yang penting gue bayarin. Kalau Rafathar yang itu bang usah kuliah udah kaya. Tinggal nerusin. Rafathar yang pengendali air itu ya. Oh iya. Avatar. Muncrat. Jadi memang ketika saat ini kan mungkin Mas Winata posisinya ada di sini nih gitu kan posisinya. Nah, ketika Mas Winata masih buat menuju ke sini nih, itu perjalanan tuh nggak langsung naik. Ngelok dulu gitu. Ngelok. Terus Egi ngelok 9 ya. Jadi memang perjuangan tuh luar biasa. Buat menyampai di titik sekarang itu luar biasa. Keren sih. Jadi motivasi juga nih, jadi kayak pembelajaran kalau nanti tuh gua buat anak atau buat ponakan, jadi ngasih tahu tuh, wah kuliah lu jangan main-main udah, beresin. Kan lu udah buat anak, udah jadi 2. Iya sih. Cuman gak usah di-mention juga dong. Jadi malu kita kan. Ya, jadi kayak buat pelajaran juga sih buat kita juga kan, buat biar kuliah tuh ya udahlah gitu. Jangan main-main, selesain lah.
Ya. Karena banyak orang-orang yang di sana karena faktor ekonomi Betul. dia jadi Putus semangat dan betul. akhirnya buat apa gua ya udah gua nggak mau, gua padahal punya mimpi tinggi ya. Iya. Mungkin di atas kita lagi gitu Betul. kan. Oh gua pengen jadi mungkin gua mau bikin AI nih gitu kan. Gua mau bikin sosial media tapi gimana caranya buat nyaingin Facebook, Twitter gitu kan, X gitu kan. Tapi gua nggak punya biaya, gua nggak sekolah gitu kan. Jadi jangan putus semangat dari hal itu. Wis. Gua ada quotes nih. Woi, kata-kata mutiara hari ini. Iya. Gimana Dan? Di dunia itu tidak ada orang pintar dan orang bodoh. Adanya Adanya orang rajin dan orang malas. Jadi Iya. itu pilihan Anda mau jadi orang rajin atau jadi orang malas. Tutup dulu ah. 3,5 aja nih. sedikit gitu kan. Ini gara-gara kita emang kasihkan kayak nerima. Iya, ilmunya betul. tuh ada. Iya, dapat banget. Mas Winata tuh ada. Benar. Aduh, nggak usah grogi gitu dong. Grogol. Nih mungkin ada juga nih pertanyaan gue juga nih ya mungkin. Jangan yang terlalu ini lagi. Iya, tadi kan sempet ini ya. Kasihan Mas Winata. Sistem tadi udah bagus nih. Contoh kayak human error ya kan. Iya. Nah mungkin bisa nggak ngasih Contoh. guide ke ke penonton di sana gitu kan. Gimana sih cara menggunakan sosial media yang baik dan bijak seperti apa gitu. Mungkin bisa dikasih clue-cluenya kalau misalnya nanti contoh banyak tuh ya, kadang-kadang lu pernah nggak dapat WA tulisannya undangan tapi ada .apk gitu. Bahkan temen gue juga ada tuh yang ketika dia diklik dia ngirim kode OTP-nya dikirim ke si WA itu, rekeningnya habis, Dibobol. hilang semua gitu. Mungkin ada nggak Penipuan kayak gitu ya? kayak gitu kan. Tadi kan kita kan human error salah satunya gitu kan. Mungkin perlu hati-hati nggak sih nih perihal kayak gitu kan. Warningnya kayak Warningnya gimana? apa sih gitu. Ya oke, ini sebenarnya bahasan yang cukup dalam ya, karena memang karena kan sebenarnya kalau misalnya kita dengar ya, bahasanya kan adalah phishing ya, mancing. Iya betul. Ya kan? Phishing kan. Phishing itu kan berarti kan salah satu metode yang dia lakukan tuh, yang tadi kirim WhatsApp yang file ternyata filenya bukan file yang asli. Gitu, yang mana ternyata malah malware atau apa gitu kan dan sebagainya. Nah, sederhana sih sebenarnya menurut gua, ketika nanti teman-teman ini bukan cuma buat generasi muda doang sih sebenarnya. Target yang banyak banget kena itu malah sebenarnya orang tua yang orang tua masih kita, kurang terlalu paham ya. Gaptek lah, kasarnya gaptek ya, ya. musik gaptek. Betul. Ya mereka ngelihat bahwa oke, ini ternyata ada undangan pernikahan ataupun ternyata ada mungkin sekarang kayak tadi ya kita bahas sedikit, lagi zamannya mau bayar pajak. Oh iya, PPh 21 Perhatiin lapor. tuh, hati-hati jangan sampai nanti tiba-tiba ada WhatsApp dari nomor yang tidak kita kenal ataupun nomor yang kita kenal tapi ngirim file belakangnya APK. Iya. Itu kan berarti kan bukan format yang seharusnya. Betul. Jadi bisa jadi itu salah satu file yang diserancang sedemikian rupa untuk teman-teman bisa kepancing nih. Nah, kalau udah kepancing itu agak runyem. Iya. Bisa rekeningnya bablas, bisa ID-nya kepake ataupun akun-akun lainnya juga ke-hack. Ya, kayak gitu sih. Pastiin ketika kita tidak tahu siapa sumbernya, dicuekin aja. Ya. Tuh ya, dengar ya. Jadi ketika muncul seperti yang dijelaskan oleh Mas Winata, langsung blok aja nomornya. Gua nggak kenal nih. Walaupun foto putra lagi, fotonya si Ucup gitu kan, foto Ucup nih. Tapi bukan nomor dia gitu kan, langsung blok aja blok. Nah, mungkin sedikit ya tambahan. Ketika sudah itu kan tadi sebelum. Kalau sesudah gimana? Betul. Nah, sesudahnya kalau bisa ini sering harus dilakukan juga sebuatnya buat teman-teman juga adalah ganti password secara berkala sebenarnya. Ataupun juga punya Password apapun. Kalau saya pribadi ada pola tertentu yang saya miliki di password di setiap sosial medianya. Jadi akan berbeda tapi ada polanya. Iya. Nah, supaya apa? Supaya saya bisa mengingat. Betul. Ataupun mungkin cara lamanya adalah setiap sosial media passwordnya berbeda, tapi passwordnya kita simpan di satu catatan kita. Kan pada umumnya kayak gitu kan. Betul. Agak PR-nya kalau kita lupa password. Nah, itu. Terutama untuk orang yang lupaan. Betul. Gua juga gitu. Makanya salah satu solusi dari saya adalah berpola deh. Iya. Nah, polanya kayak gimana? Nanti kita
bahas mungkin lebih lanjut. Iya. Wih. Yang jelas nanti salah satu pola yang mudah itu kombinasi ya. Ya. Ibaratnya misal ada tombol ada karakter bintang, huruf besar, huruf kecil ditambah angka gitu Iya, kan. betul. Tapi jangan dibilang angka tanggal lahir, jangan. Itu malah bahaya juga kalau tanggal lahir. Ya betul. Gitu. Sebenarnya karena salah satu cara ataupun trik ya yang saya tonton dari salah satu video yang ada di YouTube, ketika hacker melakukan hack itu salah satu caranya adalah dia melakukan kombinasi dulu nih. Iya. Jadi nggak langsung dari 0 sampai 9 gitu ya, misalnya dia masukin, tapi dari tanggal lahirnya, tanggal spesial 0000 1111 misalnya tanggal berapa gitu. Nah, itu dicobain dulu. Ketika semua itu nggak bisa, dia baru akan cobain yang lainnya. Dan fact sedikit, ketika mereka ataupun dia si hacker itu nge-crack ataupun mau coba untuk cari tahu password kita, itu kurang dari 1 detik loh prosesnya loh. Kalau misalnya itu cuma 0 sampai 9 angka. Cakep ya. Tapi ketika kita tambahin huruf A besar, A sebagainya gitu ya, itu akan lebih lama lagi. Tapi kurang dari 5 detik. Jadi masih dalam hitungan Mengerikan. detik. Nah, makanya menurut saya lebih baik dijaga password secara berkala. Dan ketika sudah keklik agak worry sih sebenarnya, juga ini dialami oleh kenalan dari kenalan saya. Kenalan dari kenalannya ya, dia ngeklik dan rekeningnya juga mau kesedot waktu itu, hampir kesedot. Langsung saya minta untuk ganti password, semua akunnya diganti semua, telepon bank langsung bahwa untuk dibekukan dulu untuk sementara. Karena sayang banget kalau misalnya udah hilang, kita kan nggak tahu mau kemana kan. Iya. Itu kalau secara orang awam sekalinya masuk password itu benar, semuanya langsung bisa data itu ketarik ya. Iya. Otomatis ya. Iya. Orang awam nih, orang kita nggak tahu kan, karena kita klik, apalagi orang tua klik, aduh ini apa sih ya kan. Ya nongol ini kan misalkan gitu kan. Itu otomatis udah kalau misalkan biasanya disuruh untuk install. Biasanya disuruh install ataupun mungkin dengan klik ke link lain, ke link lain. Misalnya zaman dulu banget. Kita ingat ya namanya Facebook. Facebook masih ingat. Friendster lah ya. Friendster Ataupun Facebook aja lah ya. Iya, Facebook iya. kan. FACBOOK kan. Iya. Nah, dulu tuh ada yang namanya FACEBOK. Ya. Oh, O-nya enggak double. O-nya enggak double. .com gitu. Nah, itu salah satu website yang penipuan juga. Jadi tampilannya seperti Facebook zaman dulu, teman-teman masukin ID, password dan sebagainya. Ketika ngeklik, dia akan gagal dan dia akan ngedirect ke ataupun langsung menuju ke website aslinya. Iya. Tapi data teman-teman udah record. Iya. Iyo, emailnya ini nih, passwordnya ini. Udah ada di gua. Tapi nggak akan sadar. Kenapa? Iya. Gue salah login, login iya, lagi. iya. Nah, karena udah diarahkan ke website resminya, udah tuh data pas masukin data lagi benar. Terus nggak akan aware kan? Iya, betul. Otomatis. Otomatis nggak akan aware. Oh, gue tadi salah password doang kali. Tapi datanya udah keambil. Nah, itu yang agak bahaya. Ya. Ngeri juga ya. Kalau kita udah ngomongin hacker kayak gitu, aduh. Apalagi kasihan juga buat edukasi juga buat orang tua. Betul. Atau istri, teman Kita kan pernah ada yang teman kena, ya kan? iya, Pernah ada yang kena. Iya, benar juga sih. Dan kita yang turun tangan, akhirnya kan dari berapa juta, cuma ketarik berapa? 150.000. Ada gue bro. Ingat kan lo Bu, nonton kan lo Bu, ntar Bu, nonton lo. Oke. Gokil. Keren sih. Speechless gue. Ini ibaratnya kita, gua rasa nih perbincangan kita yang paling berbobot hari ini. Tapi FYI aja buat teman-teman, kita pakai kertas ini karena kita kan masih magang ya. Oh iya betul. Host utama kita kan emang lagi bintitan. Nggak usah disebut Bang. Tadi kan udah di depan. Oh udah ya. Udah. Jadi gimana? Penutupan apa kata-kata mutiara udah tadi ya? Udah. Coba dari si siapa? Gua udah kayaknya tadi. Gua udah. Kan gue juga udah tadi. Oh dari Mas Winata dulu. Gua punya udah gue terakhir deh. kata-kata motivasi. Mungkin bukan kata-kata motivasi. Ya kayak kata-kata yang menurutnya tuh kayak ya di zaman yang sekarang gitu. Di zaman sekarang kita tuh harus lebih warningnya apa gitu. Lebih ke situ sih. Oke, mungkin sedikit meluruskan ya. Tadi kan kita sempat bilang
pakai ChatGPT untuk ngubah foto orang dan sebagainya. Oh ya. ChatGPT nggak punya kemampuan untuk ngelakuin hal itu. Hmm. Kenapa? Karena ada restriksi, ada larangan dari ownernya si ChatGPT juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir perihal ChatGPT. Yang dikhawatirkan adalah tools-tools lain di luar sana yang tidak memenuhi standar yang ada sebenarnya. Itu satu hal. Yang kedua, perihal ijazah. Zaman sekarang saya rasa ijazah akan jadi salah satu senjata utama. Bukan senjata utama ya. Karena senjata utamanya adalah portfolio. Senjata yang keduanya mungkin yang bisa mendukung adalah ijazah. Tapi untuk orang-orang yang tidak berijazah, saya rasa buktikan bahwa kalian bisa. Toh saya pun juga mendapatkan pekerjaan kan pada saat masih belum dapat ijazah. Baru banget tahun lalu saya ngurus ijazah saya itu pun karena ditelepon TU, diancam DO. Iya. Gitu. Istilahnya di reminder. Gitu. Oke, Cup mau penutupan. Singkat padat jelas nih mungkin untuk kaum milenial atau Gen Z nih. Kalau quotes dari gua agak menggunakan bahasa Inggris. If not now, when? Jadi kalau nggak sekarang lo mau kapan? Oke. Tepuk tangan lo dong. Oke, Mas Winata, thank you banget. Thank you, Ilmu-ilmunya banyak lah yang kita dapat hari ini lah ya. Benar-benar ini penuh dengan motivasi, terus kemudian bisa nambah knowledge-nya kita gitu kan. Terus kita bisa tahu nih data science itu apa gitu kan. Wah gila, itu luar biasa ya gitu kan. Gue sampai terdiam gitu kan ngeliatin dia kan. Oh gitu ya. Gue balas. Oke, Mas Winata thank you, Yudin thank you, Ucup thank you. Pokoknya stay tune. Bisa jadi Mas Winata bisa part 2 nih. Tadi dia udah cerita lagi kan. Ini belum, kita baru Kulitnya bahas doang. umumnya Umumnya aja. Belum detail. Belum detailnya teknisnya macam. Tadi cyber security juga baru dibilang cyber security yang nanti ke depannya tuh bakal booming gitu kan. Memang sekarang kan booming. Apalagi kan zaman-zaman lu pernah denger kan kemarin tuh yang pas Ini kita lanjut lagi nih. buat spill ya kan? Gue penasaran. Ya kan apa hasil pilpres kan kemarin belum selesai nih. Terus ada salah satu website yang katanya kena bobol hacker gitu. Itu belum kita bahas. Nanti mungkin di part 2 kali Part ya. Kita part 2. Biar lebih seru kalau misalkan viewersnya banyak nih bisa dilanjut part 2 kita ya. Nanti komen aja kalau mau lanjut part 2, part 3 sampai part 59 lagi. Tapi kalau boleh request, sebenarnya ada satu banget materi yang gue rasa sangat penting ya buat orang-orang yang sudah bekerja di bidang apapun, yaitu bagaimana cara mengkomunikasikan data. Oke, betul. Dan untuk menghasilkan insight. Betul. Kenapa? Karena biasanya orang-orang tuh membuat suatu keputusan cuma berdasarkan feeling. Nah, itu. Nah, dan ketika mohon maaf pada umumnya atasan-atasan itu melakukan oke, gue maunya kayak gini. Alasannya apa, Pak? Gak tahu, saya maunya kayak gini. Iya, betul. Nah, itu biasanya susah bawahan-bawahannya. Nah. Yang mana kalau berdasarkan data semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu salah satu materi menurut saya sangat-sangat bermanfaat buat siapapun di pekerjaan apapun pada umumnya. Oke, mantap sekali. Yes. Keren. Di-spill dulu. Nah, ini part 2 kayaknya data deh. Relate kan kita main data kan? Benar. Atau mungkin kita ini dulu apa namanya? Kita kalau bisa Dia linglung. jadi kan kita belajar dulu sama Mas Winata gitu kan private gitu kan. Setelah itu kita podcast. Jadi biar ketika Mas Winata bahas data ini kita enggak Bingung ngomong apa gitu kan. Gak bawa kertas tryout lagi. Udah kelar nih kayaknya dikumpulin kali. Ngomong-ngomong perihal belajar data, saya buka kelas data. Nah, gratis. Gratis Iya. ada gratis, ada berbayar juga. Iya. Namanya windata.id. Boleh tuh ntar kita tampilin ya. Ya, oke. Ini bagian editor aja ntar. Nanti kalau untuk teman-teman yang mau belajar nanti kita tampilin websitenya ya. Oke. Ada yang gratis dan yang bayar. Mudah-mudahan bayar ya semuanya ya. Ya udah, Oke. siap. Oke. Kata-katanya sebelum mau ditutup apa? No. Oke. Jangan lupa Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wih.
Thank you Betul Mas ya, Winata. betul ya. Oke, semua Udah, Mas. gue udah thank you 2 Oh, kali. iya, 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 Udah nih, gue udah thank you 2 kali. Thank you Mas. Thank you Mas Thank you, Winata, thank you Terima kasih semuanya. semua. Teman-teman, Terima thank you kasih. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi